Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa ikhtarahamallahu 'alan nasi ajma'in. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kesehatan ya, dan nikmat yang begitu banyak, dan kita di penghujung bulan Sya'ban, beberapa hari lagi mudah-mudahan kita mendapatkan Ramadan. Dan di antara doa yang senantiasa dipanjatkan oleh para salaf as-salih, mereka berdoa, balighna bi Ramadan, wahai Allah, sampaikan kami kepada Ramadan. Dan ini juga yang seharusnya kita senantiasa berusaha untuk berdoa, karena besarnya pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan, dan itu kesempatan yang disebut dengan syaraf az-zaman. Syaraf az-zaman, keutamaan waktu. Sebagaimana halnya syaraful makan, keutamaan tempat seperti di Makkah dan Madinah. Maka kalau bisa digabungkan dua-duanya, alangkah baiknya. Kita sedang di Makkah dan itu di bulan Ramadan. Nah, malam hari ini insyaallah kita akan baca beberapa penjelasan fawaid min ahadits siyam, atau juga fawaid dhahabiyah, faedah emas dari beberapa hadis atau dalil terkait masalah puasa. Nah, dikatakan dalam satu syair, katanya, ya sahibadz dzambi la ta'man awaqibah, awaqibudz dzambi tukhsha wa hiya tuntadhar, wa kullu nafsin satujza billadzi kasabat wa laysa lil khalqi min dayyanihim wazaru. Ini dinukilkan di kitabnya Ibnu Rajab, dan maknanya dari kalimat ini adalah, wa ya sahibadz dzambi, katanya, wahai orang-orang yang memiliki dosa, la ta'man awaqibahu, maka sesungguhnya setiap orang yang punya dosa, dia tidak pernah aman dengan akibat dari dosa tadi. Artinya seseorang harusnya dia takut dengan dosa yang dia lakukan. Awaqibudz dzambi tukhsha wa hiya tuntadhar. Dan cepat atau lambat, ikhwas sekalian, dosa ini berpengaruh di dunia, berpengaruh apalagi di akhirat. Maka dari itu, atharu dzamb, bekas-bekas dosa ini tidak hanya di dunia, akan sampai di akhirat. Wa kullu nafsin satujza billadzi kasabat. Setiap jiwa dia akan dibalas dengan apa yang dia usahakan. Faman saqulat mawazinuhu, siapa yang dia berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radhiyah, maka mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang berharap puasanya bisa menghilangkan dosa dan kesalahannya. Tapi yang dilakukan seperti sebuah kapal yang berjalan di daratan. Artinya kadang-kadang kita doa dan memohon ampunan kepada Allah, tapi yang dilakukan justru dosa dan maksiat yang dikerjakan. Maka sebuah kapal tidak pernah berjalan di daratan. Harusnya seseorang menempuh jalannya, dan jalannya itu telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Bahkan bukan hanya dalam satu hadis, banyak sekali. Oleh karena itu, kalau seseorang dia tahu, maka dia akan berusaha dan mencarinya.
Dan jika tidak tahu, inilah yang muskilah. Karena ketidaktahuan, akhirnya dia menganggap bahwa kalau sudah menahan lapar dan haus, maka selesailah puasanya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Orang yang tahu dia akan tahu, yang tidak tahu tidak akan tahu. Dahulu para salafus saleh menantikan datangnya Ramadan. Karena ketidaktahuan sebagian kita, akhirnya Ramadan dianggap jadi beban. Dahulu di kalangan salafus saleh, di akhir Ramadan mereka bersedih karena berpisah dengan Ramadan. Hari ini justru kadang-kadang kalau Ramadan berakhir, maka dia merasa senang karena besok sudah Id. Begitulah yang seharusnya kita pahami, bahwa ternyata mengilmui sesuatu dengan mengamalkan apa yang dia ketahui adalah sesuatu yang merupakan satu paket. Harus dia ilmui sebelum dia mengamalkan. Makanya kata Ibnu Qayyim, al-hub asluhu fil qalbi. Sesungguhnya cinta itu asalnya ada dalam hati. Kemudian al-ishq, kerinduan, itu adalah akibat dari sebuah rasa cinta. Jadi kerinduan itu bagian atau akibat dari cinta yang dimiliki seseorang. Maka dari itu kalau misalnya seseorang dia mencintai Allah Ta'ala, maka dia akan merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang kalau cinta dengan Ramadan, maka dia akan merindukan Ramadan. Maka heran sekali, katanya seorang rindu dengan Ramadan, tetapi dia menganggap berat dan menjadi beban datangnya Ramadan. Kalau seorang rindu dengan salat tarawih atau juga termasuk i'tikaf dan yang lain ibadah di bulan Ramadan, seharusnya dia berusaha untuk mempersiapkan sejak jauh-jauh datangnya Ramadan tadi. Makanya seorang yang merindukan ikhwah, dia akan senang dan memaksimalkan ketika yang dirindukan itu datang. Sebagaimana suami yang cinta kepada istrinya, atau kebalikannya, dia akan rindu. Setelah itu apa? Dia akan berikan yang terbaik. Seorang yang merindukan surganya Allah, dia akan tempuh jalannya walaupun banyak tantangan dan godaan. Nah, kemudian kalau misalnya Allah katakan dalam banyak ayat, ya, sebagaimana juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Abu Hurairah, apa kata Nabi SAW? Qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun kataballahu alaikum siyamahu, satu bulan yang penuh barakah, yang Allah telah wajibkan atas kalian puasa. Tuftaha fihi abwabul jinan, dibukakan di dalam Ramadan tadi pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu jahim. Wa tughallu fihi syayatin, dan juga dibelenggu syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurrim, siapa yang diharamkan mendapatkannya, artinya siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan di malam tersebut, maka dia diharamkan mendapatkan kebaikan yang banyak. Faqala ba'dul ulama, para ulama mengatakan, hadzal haditsu aslun fi tahni'atin nasi ba'dhum ba'dha bi syahri Ramadan. Hadis ini adalah tahniah, ucapan selamat datang sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ketika bertemu diingatkan, dan ini layak diucapkan di hari-hari seperti sekarang. Ketika seorang mengingatkan saudaranya, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang sebentar lagi kepada kalian datang bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan barakah. Kataballahu alaikum siyamahu, Allah tuliskan atas kita semua ini untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabu al-jinan, dibukakan di dalamnya
pintu-pintu surga, wa tughlaqu ya abwabun niran, dan juga ditutup pintu neraka. Kalau tadi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, dan juga syaitan-syaitan dibelenggu. Dan sampai kalimat yang terakhir, ini adalah tahniah seseorang kepada yang lain. Lalu mu'allif mengatakan, kaifa, katanya, la yubasysyarul mu'minu bi fathi abwabil jinan. Bagaimana seorang mukmin tidak senang ini berita bahagia pintu-pintu surga dibuka? Para ulama menyebutkan maknanya dimudahkan berbuat amalan-amalan kebaikan. Wa kaifa la yubasyaru al-mudhnib bighalqi abwabun niran. Bagaimana seorang yang berdosa tidak senang ketika dihabarkan pintu neraka ditutup? Fa kaifa, katanya, la yubasyarul aqilu biwaqtin yughallu fihi syaitan. Bagaimana juga ini adalah berita gembira bagi satu orang yang berakal ketika dia mendapat kabar bahwa syaitan dibelenggu. Min haina yusbihu hadzal zaman, katanya. Apakah ada bulan-bulan yang seperti ini atau waktu yang seperti ini? Maka disebutkan di riwayat yang lain, atakum ramadhanu sayyidus syuhur. Telah datang kepada kalian bulan pemimpin dari bulan-bulan. Famarhaban bihi wa ahla. Mirip kalau ada orang bertalbiyah ketika dia berumrah, labbaika umratan, atau talbiyah secara umum, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu wahai Allah. Ketika seorang datang ke tanah haram, dia yulabbi, bertalbiyah dari mulai dia ngambil dari miqat. Dan Ramadan ketika datang, ikhwah, maka kita sebutkan ahlan wa sahlan bi Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Maknanya kita persiapkan semua apa yang akan datang dengan segala apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faja'a syahrus siyam bil barakati fakrim bihi min zairin huwa ati. Maka datang Ramadan dengan membawa keberkahan. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan dalam hadis yang juga sahih. Wa ruwiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bi bulughi Ramadan. Fa kana idza dakhala syahrul Rajab yaqulu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi ketika sampai di bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Wahai Allah, berikan kami barakah dalam Rajab, wasya'bana, dan Sya'ban, kemudian waballighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada Ramadan. Oleh karenanya, kata Mu'alla Ibnul Fadl, kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan. Makanya di kalangan salaf mereka berdoa agar 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka sudah berdoa, ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Tsumma yad'una sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Kemudian 6 bulan setelahnya berdoa semoga Allah menerima Ramadan yang kita lakukan. Di riwayat yang lain dari Yahya ibn Abi Katsir, kana min du'aihim Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini riwayat yang berbeda. Maknanya mirip dengan yang tadi, ikhwah. Intinya, ikhwah sekalian, kalau hari ini kita di bulan Sya'ban dan sebentar lagi Ramadan, itu menunjukkan kasih sayang Allah ketika Allah masih memberi kesempatan kepada kita hidup, menghirup udara Ramadan, salat di malam-malam Ramadan, berpuasa di siang Ramadan, beriktikaf di bulan Ramadan, berumrah di bulan Ramadan, bersedekah
di bulan Ramadan, banyak membaca Quran di bulan Ramadan. Itu maknanya kita dalam keadaan sedang dikehendaki kebaikan. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, saya ingin mengingatkan bahwa setiap kita ketika Allah kehendaki kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan jadikan dia paham dalam din, mengerti mana yang seharusnya dikerjakan dan mana yang dilarang, dan begitulah seterusnya. Baik, faedah hadis yang tadi di atas, kita ambil faedah-faedahnya. Pertama di antaranya menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat dosa, dan setiap kita memiliki dosa, ikhwah. Ini kesempatan agar kita berusaha menghapuskan dosa-dosa dengan beribadah di bulan Ramadan. Apalagi sangat banyak hadis yang menyebutkan, misalnya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan ampunkan dosa yang telah lewat. Termasuk juga wa man qama Ramadan, siapa yang berdiri salat di bulan Ramadan, salat tarawih dengan iman dan mengharap pahala darinya, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Riwayat yang lain lagi, man qama lailatul qadar, siapa yang berdiri salat di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan ampunkan dia dosa-dosa yang telah lewat. Makanya dalam hadis Anas Ibnu Malik sangat heran, bahkan didoakan oleh malaikat Jibril, orang yang hidup di bulan Ramadan kemudian apa? Dosanya tidak berkurang. Tsaniyan, yang kedua, faedah yang kedua menunjukkan bahwasanya datangnya Ramadan adalah keberkahan. Hadza tsani. Laqad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Bulan yang penuh barakah. Jadi jangan seorang mengatakan ini bulan siksaan atau bulan yang membuat bisnis kita jadi berkurang nilainya dan yang lain. Dia adalah keberkahan. Kemudian yang ketiga, ikhwan, contoh dari kalangan salaf, mereka berdoa 6 bulan sebelum Ramadan, berdoa supaya apa? Baligh Nabi Ramadan, sampaikan kami kepada Ramadan, dan 6 bulan setelahnya berdoa supaya diterima ibadah Ramadannya. Padahal setahun cuma 12 bulan. Jadi betapa mereka menunggu-nunggu datangnya Ramadan. Ketika datang, maksimal dengan ibadah. Ketika Ramadan meninggalkan, yang ada adalah bersedih. Rabi'an, yang keempat ikhwas sekalian, hadis ini juga sebagai dalil bahwa dosa-dosa manusia, ya, yang terbaik adalah bertaubat setelahnya. Jadi bagi orang yang mudznib, orang yang berbuat dosa, cara terbaik baginya adalah taubat. Makanya dalam hadis wa khairul khatta'at tawwabun, sebaik-baiknya orang yang salah adalah bertaubat. Wattaibuna minadz-dzambi kama la dzambalah, orang yang taubat dari dosa seperti orang yang tidak berbuat dosa. Kemudian termasuk juga yang kelima, bahwa hadis yang tadi kita baca di awal, puasa Ramadan ini dan Ramadan punya banyak keutamaan. Di poin kelima ini, salah satunya apa? Syaitan dibelenggu di saat Ramadan. Kemudian disebutkan juga di riwayat yang lain, la khulufu famis saim indallahi min rihil mis, bahwa mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi daripada mis. Kemudian tuftahu abwabu al-jinan, dibukakan pintu surga, lalu ditutup pintu neraka. Ini diantara faedah-faedah yang ada. Termasuk juga kata Syekh Ibnu Utsaimin, betapa di bulan Ramadan dimudahkan kita beramal. Bayangkan, sahur bangun jam 2 di saat Ramadan itu biasa. Jam 3. Coba di hari-hari yang lain selain Ramadan, betapa beratnya. Seorang harus masang alarm handphone mungkin sampai 2 atau 3, tapi di Ramadan betapa mudahnya. Padahal kita tidurnya juga tidak banyak.
Di saat Ramadan betapa mudahnya seseorang membaca Quran. Dan kita dikasih semangat, Masya Allah. Kalau selesai tarawih jam 9, banyak di masjid-masjid orang baca Quran. Dan itu kalau sekarang, coba sekarang hari-hari ini jam 9, saya tadi juga lewat baru jam berapa kan? Setelah Isya hanya pada pulang. Dan tidak terdengar. Ya karena memang belum ada syariat salat tarawih kalau di bulan ini. Tapi intinya dimudahkan untuk seseorang beribadah di bulan Ramadan. Nah, coba sekarang kita tambahkan penjelasan dari beliau. Faba'a qaumun minas salaf jariyatan. Jadi sampai ada yang di kalangan salaf itu dia menjual atau membebaskan juga dari yang lain, membebaskan jariyah, budak atau juga abd. Kemudian apa? Sebagian mereka juga mensedekahkan, bahkan bukan sedikit, tapi harta yang banyak. Nah, kemudian mereka juga berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ini di kalangan salafus saleh sangat nampak sekali. Maka dari itu ada tulisan, mungkin sudah pernah kita dengar ya, Halus Salaf fi Ramadan. Di situ dijelaskan ada 6 amalan yang biasa dilakukan di kalangan salaf, bahkan 7. Dan insya Allah kita semua sudah berusaha melakukannya. Baik, secara ringkas ada 7 tadi. Pertama adalah saum, puasanya ikhwan. Puasanya, maksudnya puasa yang benar-benar puasa, bukan hanya menahan lapar dan haus. Tidak. Tapi puasa termasuk puasa dari yang haram. Kedua matanya berpuasa sehingga dia tidak mengerjakan memandang yang haram. Kedua telinganya juga tidak melakukan yang haram-haram. Kedua kaki dan yang lain. Jadi bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi termasuk juga semua yang diharamkan dari anggota tubuh, maka dia selamat dan tidak melakukannya. Termasuk juga kesalahan-kesalahan ada pada hati seseorang, dari penyakit hati. Yang kedua adalah al-qiyam. Qiyam, salat malam, salat tarawih. Di antara kebiasaan mereka ada yang sampai 3 malam hatam 1 kali. Ini di kalangan salaf. Di antara mereka juga, atau jangan jauh-jauh, sekarang saja ya ikhwah, sekarang saja. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan. Ada yang semalam 1 juz salat tarawih. Ada juga yang bahkan lebih dari 1 juz. Tapi walaupun di masyarakat secara umum ya ala kulli hal jam 9 selesai, jam setengah 9 ya biasanya selesainya. Sebagian masjid jam 8, mulainya jam 7 ya nggak ada masalah, yang penting tumaknina. Sebagian masjid lagi jam 8 kurang 10 sudah selesai. Ada lagi yang kurang dari itu. Ala kulli hal al-qiyam atau man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Yang ketiga adalah sedekah. Sedekah ini dilakukan oleh para salaf di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW orang yang sangat jawad, orang yang sangat dermawan di saat Ramadan. Termasuk juga ya, diantaranya adalah misalnya iftar, ya, menyediakan makan untuk berbuka. Ini termasuk juga bagian dari sedekah. Nah, kalau Ibnu Umar, beliau sering mengajak anak-anak yatim ketika berbuka makan bareng dengan beliau. Intinya sedekah di bulan Ramadan adalah afdalus sedekah. Kemudian yang keempat, di antara juga amalan yang mereka kerjakan adalah memperbanyak bacaan Quran. Dan ini tadi sudah disinggung di awal. Di antara mereka ada yang setiap 3 hari sekali hatam, ada yang fi kulli saba' setiap 7 hari hatam, ada juga yang bahkan sampai 1 rakaat hatam Quran sekali berdiri. Ini juga ada. Dan Imam Syafi'i 60 kali hatam dalam 1 bulan. Sehari 2 kali hatam. Di antara salafus saleh, mereka sampai usia 60 tahun sudah 12.000 kali hatam. Dari sini menunjukkan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, sebaiknya kita baca Quran tuh termasuk urut bacanya. Jadi urut begitu. Jadi kita tahu berapa kali hatam sampai sekarang. Jadi jangan sampai ada saya baca surat Fatir,
Ketika ada yang sakit diminta untuk membacakan surat Yasin, kita baca surat Fatihah. Ternyata beliau-beliau yang di situ, ini surat apaan katanya? Karena selama ini mungkin itu jarang dibaca, taunya di Quran ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan juz 30 dan surat Yasin atau Al-Baqarah dan yang lain. Jadi surat-surat yang lain tidak dikenal. Itu mungkin sebabnya kenapa? Karena baca Qur'annya tidak urut. Maka di antara yang dicontohkan adalah tadi. Kemudian ya sekalian yang kelima, usahakan kita berumrah di bulan Ramadan, dan ini juga amalan yang dicontohkan oleh para salaf. Lalu yang keenamnya adalah berusaha itikaf, dan yang ketujuhnya mencari malam Lailatul Qadar. Usahakan mencarinya bukan tapi mencarinya adalah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang faidah hadis Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan yang dikeluarkan Imam Tabrani, disebutkan di sini juga dalam Musnad Imam Ahmad juga disebutkan. Nah, intinya ini doa Allahumma barik, ya Allah barik lana fi Rajab, berikan kami barakah di Rajab. Rajab adalah salah satu bulan haram ya. Ini Rajab. Kemudian wasya'bana wa balighna bi Ramadan. Jadi kita meminta kepada Allah di bulan yang disebutkan di hadis ini menunjukkan bahwa jadi faedah yang pertama, bulan-bulan yang ada dibedakan oleh Allah Ta'ala dan kita membedakan karena Allah yang membedakan. Contoh, Ramadan kenapa beda dengan bulan yang lain? Iya, karena Allah yang membedakan. Sama dengan tanah haram Makkah berbeda dengan tanah halal di kita. Maka Allah yang bedakan. Ini disebut dengan tauqifiyah. Kalau ada dalil kita ikut, kalau tidak ada enggak. Makanya Hajar Aswad dia adalah batu yang disunahkan kita menciumnya. Karena takrir atau Nabi pernah menciumnya, maka kita menciumnya. Dan dia adalah batu yang nanti di hari kiamat menjadi saksi siapa yang pernah menciumnya atau mengusapnya atau memberikan isyarat kepadanya sambil dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Yang kedua, hadis ini sebagai dalil bahwa Sya'ban dan Rajab dan Ramadan urutannya adalah tiga ini, Rajab terlebih dahulu, kemudian Sya'ban, lalu Ramadan. Makanya sebagian ulama menyebutkan anna syahrar Rajab syahruz zara. Bulan Rajab adalah bulan kita menanam. Bulan Sya'ban bulan kita menyiram. Dan bulan Ramadan bulan kita menuai hasil. Sebagian penjelasan yang lain, bulan Sya'ban adalah bulan tamrin. Tetapi disebutkan juga bahwa bulan Sya'ban adalah Syahrul Qurra, bulan tempat orang-orang banyak membaca Quran. Jadi bulan Sya'ban sudah banyak, di Ramadan lebih banyak lagi. Oleh karena itu ya, kalau Ramadan ingin berhasil, maka kita di bulan Sya'ban dan Rajab juga sudah terlatih dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu faedah yang berikutnya, yang ketiga, bahwa Ramadan diberikan oleh Allah maziyah, keutamaan yang banyak yang tadi kita sebutkan sebagiannya. Oleh karena itu sampai dihususkan sebagaimana yang tadi kan, qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak. Ada riwayat, mungkin kalau antum dan saya pernah mendengar, ini sebagian menyebutkannya adalah hadis yang dhaif ya. Tapi dinukilkan di kitab ini, juga dalam Syu'abul Iman dinukilkan. Bunyinya adalah law ya'lamu al-ibadu ma fi Ramadan latamannat ummati an yakuna Ramadanu as-sanah kullaha. Sekiranya orang tahu, seorang hamba tahu apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka berharap, berangan-angan bahwa setahun itu Ramadan semua, intinya begitu. Nah, ini disebutkan di sini hadis yang dhaif. Tidak sahih.
Jadi Allah Ta'ala menetapkan Ramadan cuma sebulan, dan Allah Maha tahu sebulan itu sudah pas, tidak lama, tidak sebentar. Walaupun kalimat dalam Quran apa? Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Berarti ikhwah, hari yang berbilang ini kadang dengan isyarat seperti ini ya, hakada wa hakada wa hakada. Jadi 29. Ramadan itu cuma 29 hari. Atau dengan kata lain hanya 4 Jumatan. Jadi usahakan kita berusaha sebaik mungkin dalam 4 Jumatan tersebut. Nah, kemudian disebutkan di riwayat yang lain bahwa ketika Ramadan ini datang pada kita sekalian, maka di sana ada beberapa adab dan juga ada beberapa yang terkait ahkam ya dari Ramadan ini. Secara umum mungkin kita simpulkan beberapa saja. Yang terkait dengan Ramadan ini, pertama adalah hal-hal yang terkait dengan sahur. Jadi ma yata'allaq bis suhur. Suhur adalah perbuatan makan sahur. Kalau makanan yang dimakannya disebut sahur, perbuatannya disebut suhur. Seperti air wudu disebut wadu, perbuatan wudu disebut wudu. Makanya ada hadis tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur ada barakah. Dalam perbuatan sahur ada barakah. Baik. Hadis yang pertama tentang sahur, apa kata Nabi SAW? An Anas ibnu Malik, an Anasin anna Rasulullah SAW qala tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Ya, tasahharu, sahurlah kalian karena dalam sahur ada keberkahan. Baik. Hadis ini ada 5 faedah paling tidak. Pertama, perintah bersahur. Maksudnya kita diperintahkan untuk makan sahur ketika kita mau berpuasa. Puasa sunnah atau wajib itu sahur. Jadi orang yang bersahur dia telah mengamalkan perintah Nabi SAW. Yang kedua, sahur itu barokah. Sahur itu membawa keberkahan. Maksudnya bagaimana ikhwah? Iya, orang yang sahur dia insya Allah akan mendapatkan barokah. Barokah kata Ibnu Taimiyah adalah thabitah bal tatazayyad. Tetap bahkan bertambah dan bertambah. Jadi kalau misalnya seseorang ingin rezeki yang barokah, maknanya ingin rezeki yang tetap bahkan bertambah dan bertambah. Umur yang barokah, umur yang terus bertambah. Kemudian harta yang barokah, harta yang tetap bahkan terus bertambah. Nah, oleh karenanya, fa inna fi suhuri barakah, dalam sahur ada barokah, maknanya dalam perbuatan sahur itu ada keberkahan. Yang ketiga, ikhwas sekalian, semua yang dimakan untuk sahur itu pun mendapatkan keberkahan. Misalnya, seorang sahur dengan tempe dan tahu, si fulan sahur dengan sate, fulan yang lain cuma garam saja. Maka tiga-tiganya mendapatkan keberkahan walaupun berbeda-beda apa yang dimakan. Nah, kemudian yang keempat ikhwan, perintah bersahur walau bijar'atin min ma', walaupun dengan seteguk air. Karena riwayat yang tambahan yang lain, tasahharu walau bi jar'atin min ma', sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Artinya kalau dengan seteguk air itu sudah terhitung dia sahur. Dan memang di kalangan sahabat ada yang betul-betul sahurnya itu dengan seteguk air saja, karena tidak ada yang dimakan, adanya cuman air, dan airnya tidak banyak. Ibaratnya satu gelas dipakai orang 5, suami, istri, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, seteguk. Dan mungkin kita sulit membayangkan ya,
Seperti ada sahabat yang waktu buka puasa tidak ada yang dimakan, tidak ada yang diminum. Terus gimana caranya berbuka? Akhirnya berhubungan suami istri supaya batal puasanya. Di kita mungkin belum pernah kita dengar, karena kita tidak pernah mengalami waktu berbuka tidak ada makanan dan minuman. Di kita selalu ada. Dan ini nikmat yang luar biasa. Artinya perlu kita syukuri. Kalau Nabi saja memakan beberapa biji kurma lalu beliau mengatakan la tus'aluna yauma idin anin na'im, bagaimana dengan kita yang makanannya itu sangat banyak setiap berbuka? Padahal puasa itu ibadah badaniyah, artinya tidak butuh biaya. Tapi nyatanya kenapa? Kalau Ramadan pengeluarannya lebih banyak, karena biasanya untuk buka dan sahur itu makanannya yang istimewa. Kalau selain Ramadan dengan tempe tahu kita oke saja. Tapi begitu Ramadan, anak-anak ini kalau ketemu tempe tahu lagi kayak di bulan yang lain kan. Jadi seperti itu. Dan semoga Allah merahmati sebagian sahabat ya, dia bangunkan anak-anaknya, anak-anak kecil padahal, dan di sahur itu disuapinya walaupun anaknya tidur. Dan di sebagian riwayat juga di siang harinya ketika anak-anak kecil ini yang belum balik mereka lapar ingin makan, sebagian mereka menidurkan atau menghiburnya sehingga anak ini lupa. Itu luar biasa ya. Yang kelima ya sekalian, faedahnya bahwasanya Nabi SAW bersahur dan akhir makanan yang dimakan di saat sahur adalah kira-kira 50 ayat seorang membaca kemudian azan. Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ila shalah faqultu kam kana bainal adhan was suhur qala qadra 50 ayat. Berapa jarak antara azan dengan suhur, dengan makan sahur yang terakhir? Kira-kira seorang membaca 50 ayat. Mungkin ya waktu imsak ya barangkali ya. 50 ayat itu berapa menit kira-kira? 10 menit cukup 50 ayat? Tergantung bacanya. Tergantung juga ayatnya. Kemudian catatan juga tambahan tentang sahur. Sekiranya kita dalam keadaan masih sahur kemudian adzan, apa yang kita lakukan? Kata Nabi SAW, idza sami'an nida au sami'al adzan, kalau engkau mendengar adzan, wa ta'amuhu au syarabuhu fi yadih, sementara makanan atau minumannya di tangan, falahu an ya'kula au yashraba, hendaklah dia makan atau dia minum. Jadi waktu adzan makanannya masih di tangan. Misalnya ini gelas ada minumannya, masih saya pegang, kemudian adzan, terus gimana? Lanjutkan minumnya. Karena kata Abu Hurairah, idza sami'a ahadukumun nida, ini dari Nabi SAW, apabila salah seorang kalian mendengar adzan, wal ina'u ala yadih, dan ina bejana itu di tangannya, fala yadhahu, kata Nabi, jangan engkau letakkan ina tadi. Jadi misalnya ini gelas, misalnya ini lagi dipegang, terus adzan, terus gimana? Fala yadhahu, jangan diletakkan hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia selesaikan hajatnya dari apa yang dia pegang. Ini kalau minuman. Sekarang kalau makanan, begitu lagi dipegang terus adzan, apa yang kita lakukan? Nah ini tetap kita makan. Sekarang kalau bawahnya nggak 1, 3, tangan kanan bawa 3, tangan kiri bawa 3. Apakah dihabiskan? Nah ini dia. Umumnya orang kalau dia ini ya bukan menyengaja di tangan semua ya kan. Intinya ketika ada yang masih di tangan, kata Nabi, ina semacam gelas atau bejana atau apa, maka fala yadhahu, jangan letakkan hatta yaqdiya hajatahu minhu, kecuali dia telah selesaikan apa yang
dia perlukan dari bejana tersebut. Jadi ini ikhwas sekalian 5 bagian atau 5 hal yang terkait dengan sahur dan faedahnya. Nah, kemudian termasuk juga sekarang faedah dari hadis tentang al-iftar atau juga al-fitru. Al-fitru artinya berbuka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayat Sahal ibn Sa'd, kata Sahal bin Sa'd, kata dia qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Kata Nabi SAW, senantiasa manusia ada dalam kebaikan ma'ajjalul fitra, selama mereka menyegerakan berbuka. Oleh karena itu ada 5 faedah kurang lebih hadis ini. Pertama, minas sunnah, termasuk sunnah ta'jilul fitri, mendahulukan berbuka. Usahakan, kalau ini saya yakin nggak usah diusahakan, kita udah tertib ya. Orang Indonesia udah paling tertib. Begitu adzan itu langsung berbuka semua. Alhamdulillah. Jadi yang menetapi sunnah dalam masalah ini kita paling sergap. Walaupun kita naik sepeda motor lagi jalan, begitu adzan berhenti minggir, dan masya Allah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ikhwas sekalian, ta'jilul iftar min akhlaqin nubuwah. Di antara akhlak para nabi adalah menyegerakan berbuka. Di riwayat yang lain disebutkan salatun min akhlaqin nubuwah. Pertama adalah ta'jilul iftar wa ta'khir as-sahur, dan yang ketiganya apa? Wa wada'u yadahul yumna 'alal yusra fis shalah. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di saat salat. Di saat salat. Kemudian faedah yang ketiga, ta'jilul fitri la yalzamu minhu ta'khiru salatil maghrib. Menyegerakan buka bukan berarti mengakhirkan salat maghrib. Ya. Bagaimana menggabungkannya? Baik, penjelasannya begini. Ada hadis yang mengatakan quddimal asya qabla al-maghrib. Segerakan berbuka sebelum salat maghrib. Maksudnya ikhwah, kalau makanan sudah terhidang dan kemudian apalagi kita puasa, maka segerakan kita dahulukan makan daripada kita salat, dan salatnya salat maghrib. Kalau sholat maghribnya tidak terlambat, maka segeralah makan dulu, kemudian baru maghrib. Cuman masalahnya, kalau ini tidak memungkinkan, maka batalkan, kemudian sholat maghrib, lalu kita balik lagi dan kita berbuka. Dan ini penjelasan Ibnu Rajab seperti itu. Tetapi yang asal ya sekalian, kalau sekiranya jika di Makkah dan Madinah itu bisa dilakukan. Begitu adzan, kita makan dulu, karena jaraknya panjang. Di kita itu biasanya enggak, jaraknya cepat. Jadi masalah kita ada beberapa masalah, ikhwan. Pertama, kita ingin melaksanakan sunnah ini, tetapi masalah yang lainnya, kebiasaan di kita kebalik dengan kebiasaan di kalangan sahabat. Para sahabat mereka kalau makan cepat, sampai-sampai mereka kalau makan yang semacam kacang-kacangan ditumbuk lalu ditelan. Jadi kebiasaan mereka apa? Makannya cepat, sholatnya lama. Dan kita kebalik. Iya, zaman kita sekarang makannya lama, sholatnya cepat. Makanya sunnah yang ini tadi susah dikerjakannya. Yang kedua, ikhwah, nampaknya di kalangan sahabat, kalau mereka berbuka itu benar-benar secukupnya. Jadi Allahu ta'ala alam ya, apakah makanan yang ada di meja yang hari-hari ini kita dapatkan waktu buka puasa sebanyak apa yang di kalangan keluarga sahabat waktu berbuka? Kayaknya saya cuma yakin yang jelas makanannya jauh lebih banyak kita. Jadi seseorang di antara kita kalau berbuka,
Ada sampai tahap satu, ini kolak sama bubur kacang dan kurma. Tahap 2 nanti soto dan teman-temannya. Nanti ada tahap 3. Jadi ini masalahnya di sini, ikhwan. Nah, kemudian sunnah yang ketiga atau faedah yang ketiga dari sini, bahwasanya berbuka itu memang disunahkan dengan tadi ada tamar atau korma dengan jumlah yang ganjil. Kata Nabi SAW, yuftiru ala rutabat. Kata Anas bin Malik hadisnya ya. Kana sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalli. Nabi berbuka dengan rutab. Rutab ini kurma muda sebelum salat. Disebut rutabat, berarti rutabnya enggak satu. Dan kalau bisa ganjil. Kalau kurang 3 biji belum masih kurang karena perut kita besar. Ya udah. Tambah lagi. Ya, jadi 5. Kalau 5 masih kurang 7. Ada beberapa teman waktu itikaf, ya dia yang penting ganjil. Sampai satu di antara kita kormanya 17, rotinya 3. Kemudian ya kalau gitu kenyang juga itu. Gak usah pulang ke hotel. Ya kormanya 17 biji. Udah gitu kormanya yang besar-besar, yang makjul ya. Insya Allah kenyang. Kemudian ikhwas sekalian, kalau tidak ada rutabat, maka fa illam takun rutabat fa ala tamrat. Ya, kalau enggak ada rutab maka dengan kurma. Kurma muda ini di samping ngunyahnya mudah dan rasanya juga manis, umumnya kurma muda yang ini ya, jangan salah ya, bukan yang kurma muda yang buat ibu-ibu yang hamil, bukan itu. Kurma muda yang sudah rutab yang banyaklah dijual lah gitu ya. Kalau tidak ada itu maka kurma boleh pakai ajwa. Kalau ajwa tidak ada, ya sukari boleh juga atau apalah, nggak ada masalah. Atau dengan yang manis-manis. Ini diantara juga yang sunnah. Kemudian catatan yang keempat, faedah yang keempat, dilarang untuk apa? Berlebihan ketika berbuka. Apalagi berbuka dengan yang haram. Sebagian orang, ikhwan, buka puasanya kadang-kadang nggak tahan, keburu pengen merokok juga. Ada lagi buka puasanya, tapi saya belum dengar ya. Katanya ada orang buka puasanya dengan minuman keras. Auzubillah. Nah, kemudian ini tadi sahur, kemudian buka. Sekarang tentang puasanya, ikhwas sekalian, sebagai penutup ya. Nabi SAW memberikan banyak penjelasannya. Salah satunya riwayat dari Abi Bakar bin Abdurrahman. Katanya an ba'di ashabi Nabi SAW qala laqad ra'aitu Rasulullah SAW bil arji yasubbu ala ra'sihi al-ma' wa huwa sa'imun minal atashi aw minal harri. Adalah Nabi menyiramkan air ke kepala ya, ketika beliau berpuasa karena lapar dan atau karena panas, karena haus atau karena panas. Dari sini menunjukkan bolehnya seseorang di saat puasa menyiram air dingin di kepala, dan ini tidak batal. Termasuk juga adalah ucapan Nabi, wa balligh bil istinsyaq illa an takuna sha'ima. Sempurnakanlah istinsyaq walaupun engkau dalam keadaan kecuali ketika engkau dalam keadaan puasa. Maksudnya balik ini bukan sempurnakan, tapi sungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke hidung, kecuali kalau puasa. Jadi jangan terlalu sungguh-sungguh. Tapi dari sini menunjukkan ya, di antara faedah yang bisa kita ambil, ketika puasa pun boleh kita istinsyak, apalagi di saat tidak puasa. Maka dari itu menghirup air ke hidung itu termasuk yang diperintahkan, puasa atau tidak puasa. Faedah yang ketiga, ikhwan, bahwa pada saat seorang berpuasa Nabi juga ihtajama wa huwa shaim. Dari sini menunjukkan bolehnya hijamah di saat puasa. Termasuk juga
Dzukut ta'am, cicipi makanan di saat puasa boleh hukumnya. Begitu juga al-qublah, seorang mencium istrinya, bagi yang sudah tua dibolehkan, ya. Bagi yang muda jangan, begitu kesimpulannya. Kemudian termasuk juga Su'ila Anas ibnu Malik, ini masalah hijamah, katanya akuntum takrahun al-hijamata lis-sha'im? Qala la illa min ajli dha'fi. Jadi hijamah tidak masalah. Jadi kalau seseorang bagaimana kalau dia dibekam, keluarkan darah dan dia mau pingsan, nah ya buka puasa aja kalau gitu. Jadi kalau dia dalam keadaan biasa aja tidak masalah. Begitu juga berpagi dalam keadaan junub, ini juga jaiz, tidak mengapa ketika seorang berpuasa, termasuk juga beberapa yang disebutkan dalam banyak penjelasan tentang hal-hal yang mubahat, ya, lis-shaimi, ya, dibolehkan bagi orang yang puasa untuk melakukannya. Salah satunya ya tidur, termasuk juga ihtilam dan yang lain. Jadi hadis yang tadi umum, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, paling enggak ada 4 faedah. Pertama, puasa yang dimaksud di situ bukan hanya puasa menahan lapar dan haus, tapi puasa dari yang haram juga termasuk puasa. Yang kedua, ikhwas sekalian, puasa kita harusnya apa? Dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah. Jadi bukan ingin dipuji dan yang lain. Dan heran banget, ada orang puasa bisa ria. Sebetulnya puasa itu susah untuk riaknya. Kalau sholat, ria itu kemungkinan besar bisa lebih besar jalan untuk ria. Kita mau ke masjid ditanya, mau kemana? Mau ke masjid. Masya Allah kan. Timbul ujubnya, lama-lama jadi ria. Tapi kalau puasa nggak ketahuan. Kecuali kitanya kemana-mana bilang, ya, ini lagi puasa. Ya. Atau seseorang misalnya dia menyampaikan ke orang lain, saya lagi puasa Daud dan seterusnya. Jadi bisa dia jatuh kepada ria. Nah, yang ketiga, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba, menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan memang dia adalah bentuk ibadah yang mengharapkan apa? Pahala dari Allah. Dari sini menunjukkan berharap pahala adalah ikhlas. Seperti kita ditanya apakah pengen surga? Iya. Kalau antum ibadah pengen surga, berarti nggak ikhlas. Pengen surga itu ikhlas, karena kita disuruh oleh Allah untuk berdoa meminta surga. Jadi jangan terkena syubhat. Kalau kita ibadah puasa pengen surga, berarti tidak ikhlas. Justru itu ikhlas. Kemudian yang kelima, sekalian, adanya diampunkan dosa-dosa bagi yang berpuasa. Termasuk dalamnya adalah kabair, dosa-dosa besar, insya Allah juga diampuni. Oleh karenanya, cara yang terbaik bagi kita di saat kita Ramadan, kita berusaha beribadah sebaik mungkin dan sesuai sunnah Nabi SAW, sehingga puasanya tidak sia-sia. Sebagai penutup ya kawan sekalian, ini hanya kita baca cuma 1 halaman saja. Sebagai penutup, ada seorang di kalangan salaf yang dia di akhir Ramadan bersedih karena besok mau Id, bukan sedih karena mau Idnya. Maka temannya kemudian megang tangannya dan mengatakan, "Kenapa engkau menangis?" katanya. "Limadha tabki?" Kenapa engkau menangis? Kata dia, "Aku menangis karena aku tidak yakin apakah tahun depan bertemu lagi enggak dengan Ramadan. Hal altaqi bi Ramadan amla." Karena setiap Ramadan ya kawan sekalian berarti mengurangi jatah Ramadan. Di antara kita kan ada yang Ramadannya udah mengalami 30 kali. Berarti kita sudah 30 tahun. Bahkan kalau udah 30-an berarti 31 tahun Hijriah sama dengan 30 tahun Masehi. Kayak Nabi usia 63 Hijriah, aslinya umur Nabi cuma 61 Masehi. Kalau hari ini 2023 dan Ramadannya insya Allah kita dapat,
Bagi yang lahir tahun 2000 berarti sudah 23 kali ya yang mau dengan yang ini Ramadan. Seharusnya ikhwah, bertambah Ramadan arti kita semakin baik mestinya. Tapi begitulah memang kesempatan bagi kita untuk tadi. Sehingga seorang salaf ini dia bersedih. Kenapa? Karena belum yakin Ramadan tahun depan dia bertemu lagi. Dan yang kedua kata dia, lam atayakkan, saya tuh belum yakin ibadah saya diterima oleh Allah di Ramadan yang baru saja lewat. Oleh karena itu saya ingin mengajak pada antum dan semua kita, selagi kita masih memungkinkan dan bisa, mari kita siapkan semaksimal mungkin buat menyambut Ramadan yang besok beberapa hari lagi. Dan ya, usahakan grafik ibadah kita naik. Saya bukan orang yang sudah baik dalam bab ini, tapi saya mengajak bacaan Quran, zikir, bahkan di kalangan salaf membedakan bacaan Quran yang di dalam sholat dan di luar sholat. Ada lagi, semoga Allah merahmati seorang ikhwan, dia membedakan bacaan Quran di kendaraan dengan bacaan Quran dengan mushaf ketika dia duduk atau dia longgar. Jadi khusus yang satu dia baca Quran waktu di kendaraan saja, sambil nyetir dia baca urut. Tadi pagi mulai Al-Baqarah, ya nyetir yang siang atau yang malam, pulangnya dia baca ujung Al-Baqarah yang tadi baru sampai ayat 200 lanjut. Cuman ini memang kalau kira-kira berbahaya jangan. Tapi kalau sudah terbiasa, biasa ikhwan. Dan tidak terasa bisa satu kali hatam mungkin dalam 2 bulan. Tapi isinya urut. Dan apa ya? Termasuk juga apa yang tadi disampaikan di kisah ini menunjukkan di kalangan mereka berlomba-lomba. Jadi kita pun berlomba. Ada seorang anak hanya untuk baca Quran ya, masalah baca Quran. Anak SD kelas 5, kelas 4 maaf. Sudah menghatamkan Quran di tahun kemarin 5 kali hatam. Itu kan luar biasa ya. Ya, walaupun kita punya alasan, itu kan anak SD, dia belum punya kesibukan. Ya, kalau kita kan sibuk semua, ya kan? Ya, kalau mau cari alasan, tiap orang punya alasan. Hatta orang tidur, dia sibuk tidur. Ada lagi sebagai ini, seorang ikhwan yang umroh pas Ramadan. Dia kemudian bisik-bisik, katanya, saya pengen menghatam Al-Quran pas umrah. Bagus, umrahnya cuma 9 hari. Di Makkah, di Madinah 1 kali hatam, dan di Makkah 1 kali hatam. Dan itu bisa. Masya Allah dia. Dan baca Qurannya hanya waktu menunggu sholat. Cuma menunggunya agak lama. Sholat duhur misalnya jam 12, dia sudah datang jam 10 baca Quran. Orang-orang pulang, habis duhur langsung pulang. Kan di hotel juga paling-paling tidur karena itu. Dia enggak. Baca Quran lagi 1 jaman mungkin, kemudian baru pulang. Tidur siang. Kadang-kadang dia menyambung. Habis asar, maghrib, isya, sampai taraweh, sampai nanti dekat sahur, baru pulang. Dan Allah berikan kemudahan, sekali hatam. Ala kulli hal, saya ingin mengajak diri saya dan memberikan tasjih kepada antum dan kepada diri kita semua. Mudah-mudahan ini kesempatan kita bisa manfaatkan di tahun ini, dan semoga Allah mudahkan Ramadan kita menjadi Ramadan yang insyaallah berkualitas. Baik, satu pertanyaan. Oh, tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada. Antum sampai jam berapa ini? Enggak apa-apa, agak malam. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Sebelum jamaah melakukan pertanyaan, kami sampaikan kembali beberapa informasi pada jamaah sekalian. Setelah ini persilakan jamaah yang akan melakukan pertanyaan kepada Bismillah. Bagi jamaah yang bertanya, nanti disediakan hadiah berupa buku saku yang akan dikirimkan oleh beliau Ustaz Haris untuk jamaah Ikhwan. Untuk jamaah akhwat nanti bisa diambil di depan saja setelah selesai. Kemudian setelah pertanyaan dari jamaah atau
ada sesi tanya jawab atau pertanyaan dilanjutkan dengan pertanyaan yang akan disampaikan dari Ustaz kepada para jamaah. Bagi yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah berupa 1 set kitab tafsir Muyassar yang sudah dipasang di meja di sebelah beliau tadi. Untuk teknis tanya jawabnya kami sampaikan setelah pertanyaan disampaikan oleh beliau tadi akan kami hitung 1 sampai dengan 5. Nanti setelah hitungan kelima, nanti dipersilakan untuk yang mau jawab pertanyaan bisa melakukan panggilan ke nomor WA pertanyaan yang sudah disediakan. Berikut Anda bacakan nomornya. Silakan untuk jamaah ikhwan yang mau mencatat nomornya, nanti bisa langsung melakukan panggilan setelah hitungan kelima dari kami. Nomornya di 0819 1842 5166. Saya ulangi, 0819 1842 5166. Baik, untuk informasi selanjutnya, nanti setelah kajian selesai ada pembagian souvenir dari tim kajian Firdaus Sunnah pada seluruh jamaah yang ada pada malam hari. Kami dari tim kajian Firdaus Sunnah memohon atau berharap souvenir tersebut nantinya bisa dimanfaatkan selama bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, selama bulan Ramadan, rumah kajian Firdaus Sunnah akan libur mulai pekan depan tanggal 20 Maret sampai dengan 30 April 2023. Dan insya Allah kajian akan dimulai kembali hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 untuk melanjutkan kajian kitab Al-Wajiz bersama beliau Ustaz Abu Umar Kuswoyo Al-Birowo. Baik, demikian informasi. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk jamaah yang mau mengajukan pertanyaan kepada beliau Ustaz. Ada pertanyaan yang masuk, Ustaz, 2 pertanyaan dari jamaah. Yang pertama, istilah izin bertanya, Ustaz, kenapa puasa bisa disebut dengan pensucian jiwa? Pertanyaan kedua dari jamaah, apakah boleh melaksanakan sholat tarawih sendirian? Ya, untuk yang pertama, bahwasanya Ramadan adalah bulan mensucikan kita dari dosa-dosa, karena tadi memang banyak di hadis yang menyebutkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang telah lewat. Bahkan hadis Anas yang tadi, raghima an fimri'in dakhala alaihi syahrul Ramadan, semoga Allah hinakan satu orang yang masuk bulan Ramadan lalu keluar darinya dan dosanya masih utuh, tidak berkurang. Makanya kalau dibilang syahrul tazkiyah atau bulan pembersihan, walaupun saya belum mengetahui ini lafaz yang khusus untuk Ramadan, secara umum kalau misalnya dikatakan sebagian salah bahwa bulan Ramadan adalah bulan menuai hasil, karena di bulan Sya'ban disiram bagaimana bibit disiram dengan baik, dan di bulan Rajab sebelumnya dipilihkan bibit yang terbaik. Umumnya orang yang berhasil di bulan Ramadan adalah mereka yang mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya, dan bibit keikhlasan dan ilmu tentang Ramadan menjadikan dia betul-betul memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana misalnya poin tadi ya, halus salaf fi Ramadan. Bagaimana kebiasaan salafus saleh di bulan Ramadan? Ternyata mereka begitu modelnya. Nah, pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafs tidak harus seseorang itu mengistilahkan sekarang orang-orang sufi yang dia bersih hatinya. Para salaf itu mereka ibadahnya lurus, akidahnya lempeng, dan hatinya bersih. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling bersih hatinya. Dalam hadis yang lain, kata Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari Nabi SAW, ya, Innallaha yattali, Allah Ta'ala melihat bagaimana qulubul ibad, hati-hati seorang hamba, dan hati yang paling bersih hatinya Abu Bakar setelah Nabi SAW, kemudian hatinya Umar, dan seterusnya. Dan mereka orang-orang yang Masya Allah ibadahnya luar biasa. Walaupun sahih
bukan berarti orang yang sangat banyak ibadahnya itu orang yang terbaik, belum tentu. Makanya kalau Abu Bakar Siddiq yang sering witir kadang di awal malam selepas sholat isya, karena ma waqarra fi qalbi, kata para ulama, dia itu dilebihkan dengan apa yang ada di dadanya, di hatinya, keimanan. Makanya Abu Bakar orang terbaik di kalangan sahabat yang kalau imannya ditimbang dengan iman seluruh orang, dia akan lebih berat. Nah, orang seperti kita ya kawan, orang seperti kita ini kadang-kadang ibadahnya kayak musiman. Dikala musim taat kita taat, di saat musim tidak taat kita pun ikut tidak taat kadang-kadang. Nah, ini muskilah. Sebagian orang kalau umroh semangat ibadahnya, kalau udah pulang dari umroh biasa lagi. Maka tipe orang kayak gini harus sering-sering umroh itu. Kayak kita ngaji sekarang, kalau pas ngaji seperti ini iman kita terasa naik, tapi kalau sudah pulang udah lupa. Berarti kita harus sering-sering datang ke pengajian. Nah, untuk Ramadan adanya cuma 1 bulan, tidak bisa setiap bulan. Maka dari itu, selagi kita masih bisa bersihkan dosa-dosa dengan beribadah di bulan Ramadan, insya Allah nanti diampuni Allah Ta'ala. Itu yang pertama ya. Adapun yang kedua tentang sholat sendirian ataukah jamaah, di antara hal yang disunahkan sholat sunnah yang berjamaah ada banyak. Pertama, sholat tarawih, sholat sunnah yang diperintahkan berjamaah. Kedua, istisqa, sholat sunnah diperintahkan berjamaah. Sholat id, sebagian menyebutkan sholat sunnah walaupun ada yang mengatakan wajib. Berjamaah juga id. Kemudian termasuk sholat gerhana. Adapun seperti duha, kemudian tahajud boleh sesekali berjamaah. Rawatib ini sendiri-sendiri. Nah, wallahu ta'ala alam, yang paling afdal adalah berjamaah kalau untuk tarawih. Karena apa? Dalam hadis, man qama ma'al imam, siapa yang berdiri bersama dengan imam, kutiba lahu, ditulis baginya salat yang sepanjang malam. Kemudian zahir yang kedua, kalau bisa tarawih ini di tempat yang lebih banyak jamaahnya. Syukur kalau kita di tanah haram, misalnya tarawihnya di Masjidil Haram, kalau kita dekat saja insya Allah kita naik apa yang bisa bolak-balik sholat tarawih. Dan yang ketiga, kalau mungkin sholat tarawihnya lebih panjang dari yang cepat. Karena sekarang kadang-kadang lomba-lomba kayak perlombaan. Seorang ikhwan sholat jam 8 kurang 10 katanya selesai. Dia telepon temannya, oh saya lebih cepat, saya sudah selesai dari tadi. Jadi intinya bukan cepat-cepatan, tapi itu kesempatan untuk kita bermunajat. Dan sebagai penutup ya ikhwan, salat itu adalah munajat. Makanya Nabi sampai kakinya bengkak. Kata Syekh Utsman Khumais, li'anna fi qalbihi mali'un bima huwa ahamu min. Karena di hatinya itu penuh dengan apa yang jauh lebih penting dari urusan bengkak kedua kaki. Sama kayak kita, kalau kita sedang fokus, maka kita tidak akan hiraukan yang lain-lain. Begitu juga kalau sedang sholat, maka mungkin dia tidak akan pedulikan, terasa tapi tidak terpedulikan. Walaupun kadang-kadang tidak terasa. Tidak ada seorang ikhwan yang nolongi orang yang kena gempa, dia gotong dan yang lain. Ternyata setelah beberapa menit dia baru rasakan di tangannya banyak darah. Ternyata tadi waktu turun ngambil jenazah itu ada besi yang kena di tangannya dan dia tidak merasakan karena perhatian dia kepada ngurus tadi. Ya sama kayak kita. Oleh karenanya kalau orang sudah sholat, seperti ada sahabat yang ketika sholat dipanah, bukan dia tidak merasakan nancepnya panah, cuman dia sedang asyik untuk bermunajat dengan Rabbnya. Di riwayat yang lain, ma uridu an aqta'a qiraati, aku tidak ingin memotong bacaan Quran yang sedang aku baca dalam sholat. Jadi intinya kalau rumah kita dekat masjid dan sholat kita tarawih bisa di masjid,
alangkah baiknya, dan dibolehkan juga membawa anak-anak untuk mendidik mereka. Tapi bagi kalangan akhwat, mana yang lebih afdal, apakah di rumah ataukah di masjid, ini dia masalah yang tiap orang mungkin berbeda keadaannya. Kalau sekiranya masjidnya apalagi sebelah rumah, ya kan, dan semuanya tidak ada madarat, maka silakan di masjid salatnya. Dan Nabi mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah, janganlah kalian wahai para laki-laki melarang istri atau anak-anak perempuan kalian salat di masjid, dengan syarat salah satunya apa? Dia aman, tidak berminyak wangi dan yang lain. Ada beberapa syarat yang seterusnya. Adapun kalau sekiranya seseorang menganggap lebih baik di rumah, maka silakan di rumah. Cuman kalau ditanya berjamaah dengan sendiri, lebih afdal berjamaah. Di rumah pun kalau bisa berjamaah, ahsan. Nah, lebih bagus lagi saya menyarankan, ajaklah keluarga, anak-anak, ya istri, dan termasuk kalau bisa mertua, tetangga dan semua. Di mana salatnya? Salat tarawihnya di Masjidil Haram, di dekat Ka'bah lebih bagus. Kalau nggak bisa di basement ya bolehlah, atau boleh juga di lantai 1 bagus, lantai 2 bagus, lantai 3 juga bagus. Iya. Cuma masalahnya itu dia, kalau Ramadan biasanya biayanya mahal. Harusnya, bukan harusnya ya, apa namanya, yang bagus itu Ramadan itu dibuat gratis. Siapa yang mau umroh Ramadan, silakan catat namanya, gratis. Nah, segeralah daftar. Kalau nggak ada yang gratis, cari yang bayarnya murah, ya kan? Kalau nggak ada, ya mudah-mudahan kita duitnya banyak gitu kan. Tapi intinya tadi, silakan berjamaah. Dan termasuk Jumatan, wanita juga kalau di Makkah Madinah kan Jumatan. Di kita saja yang tidak banyak masjid yang mengadakan. Tapi intinya itu ada. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya. Masih ada pertanyaan? Satu lagi. Oh, 3 lagi. Nanti antum keburu. Ada yang mau sahur nggak nanti? Ya, 1 lagi apa 2 lagi boleh maksimal. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Iya, seorang yang dia berpuasa tidak salatnya ini jadi masalah. Sebagian menyebutkan man taraka salat, ya, faqad kafar. Ibnu Taimiyah mengatakan man taraka salat amdan ala sabili dawam, meninggalkan salat terus-terusan dengan sengaja, maka dia bisa kafir. Nah, gini aja, menghukumi dia kafir atau tidak, nah ini bukan tugas kita. Yang jelas diajak aja. Dia puasa tapi tidak sholat kan. Nah, diajak aja sholat. Tapi itu menunjukkan belum paham dan dikiranya bahwa sholat ini tidak wajib, ya mungkin. Jadi diajak aja, mudah-mudahan dia bisa dua-duanya dikerjakan, sholat dan juga puasa. Bahkan yang sekarang agak ini kadang-kadang membangunkan orang ke kampung-kampung, lalu dianya itu tidak puasa, dia tidak sahur, tidak juga puasa, tidak juga salat subuh kadang-kadang, dengan anggapan apa? Saya sudah banyak pahalanya bangunkan orang sekampung. Padahal yang wajib bangunkan asalnya itu tugas suami. Dan makanya Umar bin Khattab membangunkan keluarganya, bahkan Nabi membangunkan menantu. Nanti kalau kita atau antum mempunyai menantu, Nabi mengetuk pintunya Fatimah dan Ali. Apa kata Nabi? Ala yusallian, tidakkah kalian berdua salat? Jadi boleh seperti itu. Dari sini juga ada keutamaan menantu dan mertua rumahnya tidak berjauhan, ya kan? Ini walaupun demikian tentu ini hal-hal yang kadang berbeda keadaan, tapi intinya kita berusaha untuk saling menasehati dan usahakan dinasehati juga, jangan puasanya dikerjakan, sholatnya tidak, ya. Ada nggak antum pernah dapat misalnya gini, datang ke masjid sholat sunnah qabliyah subuh, lalu dia pulang, bapak udah pulang, iya tadi sholat apa? Qabliyah subuh. Subuhnya pak? Subuhnya enggak katanya. Atau rajin Senin Kemis, Ramadannya tidak, kan heran. Harusnya kalau rajin yang sunnah, yang wajib dikerjakan pasti.
Kalau nggak dikerjakan berarti ada masalah, orang ini salah pemahamannya. Gitu ya. Allahu Akbar. Masih ada? Ya, Stefan. Karena kebiasaan, bagaimana hukum menggosok gigi tanpa pasta gigi di setiap wudhu bisa? Boleh pakai makjun atau tidak pakai pasta atau tidak pakai pasta, boleh. Faqala sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum siwak inda kulli wudu, atau kama qala sallallahu. Kalau tidak memberatkan umatku, saya akan wajibkan siwak di setiap wudu. Ya, siwak memang bukan pakai makjun atau pakai odol, tidak. Kalau siwak pakainya kayu arak. Tetapi Syekh Utsaimin dan yang lain menyebutkan sikat gigi itu kalau tidak ada siwak maka dia sebagai pengganti. Jadi boleh sikat gigi pakai odol, boleh, pakai tidak juga boleh. Gimana kalau pakai batu bata? Orang dulu kan batu bata ditumbuk. Iya boleh, nggak apa-apa. Apakah batal pakai odol? Tidak batal. Bagaimana kalau terasa dikit-dikit? Kita kan bukan sedang merasakan atau odol iya ditelan. Kalau semua yang tertelan tidak apa-apa. Jangankan itu makan dan minum, kalau tidak sengaja atau lupa, nggak apa-apa. Berhubungan suami istri juga sama. Dia tidak sengaja atau lupa, tidak batal puasanya. Jadi misalnya sikatnya tertelan, misalnya sikat yang itu yang elektrik ujungnya lepas ketelan, ya nggak apa-apa orang tertelan. Kalau menelan batal. Untuk yang istinsyak, wabalik fil istinsyak, sungguh-sungguh dalam menghirup air kecuali waktu puasa. Maksudnya sedang-sedang saja. Kumur-kumur, lagi kumur-kumur didorong dari belakang akhirnya keteguk satu, iya kan nggak sengaja. Dan ada faedah dari Syekh Utsaimin, kalau ada antum dan saya lihat ada orang siang-siang makan dan dia lupa, maka diingatkan. Kapan mengingatkannya? Setelah dia minum. Misalnya dia udah makan, terakhirnya belum minum nih, jangan diingetin dulu bahwa itu puasa. Lihat sampai dia minum, setelah minum baru dikasih tahu. Nah celakanya kadang-kadang orangnya nggak minum-minum sampai habis 2 piring, ternyata yang dimakannya banyak sayurnya. Intinya itu diantara amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi dengan hikmah supaya tidak jadi madarat. Dia belum minum dikasih tahu ini puasa, akhirnya dia sakit. Allahu ta'ala a'lamu bishawab. Ada yang silakan. Ya, boleh. Waalaikumsalam, silakan Pak. Ada tadi berkaitan dengan penjelasan sedang sahur kemudian akan masih kangen. Dilanjut, ya, makannya dilanjut walaupun adzan, ya. Apakah ini termasuk makanan yang ada di meja ya? Seperti makan, bisa dikategorikan kita makan dulu yang pertama. Kedua, ketika berbuka, apakah ada keutamaan atau ada perbedaan minum air biasa dengan minum air zam-zam? Ketiga, ada macam dalam masyarakat itu kalau tidur disebutkan itu sama dengan ibadah. Apa benar? An-naum, iya. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, poin yang dari mana dulu ya? Ada yang ketiga dulu ya. An-naumu ibadah, hadisnya tidak disahihkan, tetapi boleh seseorang tidur. Cuma bukan diniatkan puasa untuk tidur. Misalnya habis subuh tidur sampai duhur, habis duhur tidur lagi sampai asar, asar sampai maghrib. Atau seseorang sengaja minum obat tidur habis sahur, jadi dia tidur bangun-bangun maghrib. Nah ini enggak. Tidur boleh, tidak membatalkan puasa, tetapi tidur bukanlah tujuan puasa. Jadi hukumnya boleh saja. Adapun kalau disebutkan an-naumu ibadah, ini saya belum mengetahuinya. Sebagian itu didhaifkan hadisnya.
Tapi kalau misalnya kita tidur untuk mempersiapkan ibadah, ya itu diperintahkan. Insya Allah itu ibadah. Seperti sebagian kawan atau banyak kita saksikannya, 10 hari yang akhir, kalau udah waktu duha, habis subuh, mereka tidur. Karena malamnya tidak tidur. Sholatnya 33 rakaat sampai dekat-dekat subuh, dari jam 8. Jadi seperti itu. Kemudian zam-zam dengan air. Zam-zam ini adalah ma'un barakah. Liman syuribalah, kata Nabi, siapa yang minum maka tergantung niat. Zam-zam itu tergantung niat begitu. Kalau kita minum berniat supaya sehat, insya Allah sehat. Kalau kita minum supaya pintar, insya Allah pintar, dan seterusnya. Jadi zam-zam punya keutamaan. Oleh karenanya kalau boleh saya sarankan, sering-seringlah minum zam-zam. Kalau bisa sehari-hari minum zam-zam. Cuma sayang kita tidak punya kerannya. Jadi yang ada zam-zam ya kalau habis umroh atau kita beli dan seterusnya. Tapi walaupun demikian, berbuka puasa Nabi tidak mengharuskan dengan zam-zam. Tetapi kalau ada, alangkah baiknya. Yang ada adalah tamar. Walaupun Indonesia bukan negeri tempat kita nanam kurma, tapi sekarang buktinya setiap Ramadan rata-rata ada kurma. Dan itu Allah berikan kelebihan. Walaupun sampai katanya di beberapa negeri di Eropa, sampai ke daerah kutub itu kurma ada. Saat puasa itu cukup. Juga heran itu, masya Allah. Kayak zam-zam. Zam-zam tiap hari diambil orang, diminum. Sekarang jamaah umroh orang Indonesia sehari mungkin ribuan. Dan tiap orang saya yakin minum zam-zam. Bukan cuma minum kan, dibawa pulang ada. Dan itu dikirim ke Mekah saja tiap hari berapa truk, ke Madinah, dari Makkah ke Madinah. Belum lagi dibawa yang ke pesawat tiap hari berapa galon. Itu nggak habis. Intinya kalau ada zam-zam alangkah baiknya. Kalau tidak ada air putih. Kalau nggak ada juga boleh yang lain. Tapi intinya kalau ditanya lebih utama, ya ada keutamaan. Zam-zam lebih utama. Nah yang nomor satunya lupa tadi. Oh iya, hadisnya zahirnya adalah katanya la yadhahu, jangan letakkan yang di tangan. Apakah yang di meja juga kita habiskan? Zahir hadis ini enggak, yang di tangan aja. Tetapi memang ketika terlambat bangun dan adzan berkumandang, sebagian berpendapat pokoknya lanjut sampai adzan selesai. Ini keadaan yang tidak biasa. Kalau keadaan biasa berhentinya akhir makan adalah kira-kira seorang membaca Quran 50 ayat. Nah ini. Tapi kalau misalnya yang tadi ketika adzan masih ada yang di tangan, saya memahaminya wallahu taala alam adalah tadi sampai yang di tangan itu habis. Ada pun yang di meja masih banyak, yang di kulkas juga masih ada. Cuman kalau ada sebagian di masyarakat kan imsak, kasihan juga tuh ada orang tua. Jadi kan diumumkan imsak, itu langsung dia, ayo dilepeh tuh ya. Anak lagi ngunyah disuruh dikeluarkan gara-gara dengar sirine atau ini imsak. Imsak itu belum haram, itu masih boleh. Cuma kadang-kadang tadi kita itu kalau makan lama, jadinya aslinya makan tuh butuh berapa menit sih? 5 menit bisa ya? 5 menit kecepatan. Iya, 1/4 jam. Allah, tiap orang mungkin tergantung isinya. Kalau isinya banyak ya muatnya agak lama kan. Tidak ada ukurannya. Dan sebagaimana kenyang tuh tiap orang beda. Begitu ya Pak? Wallahu ta'ala. Ya. Berkaitan dengan ada pendapat azan subuh itu lebih cepat 15 menit. Iya. Nah, ini apakah itu berlaku pada kita perhitungan kita azan saja atau kita boleh mengikuti Iya.
Ya, saya juga belum mengetahuinya, tapi pernah di satu daurah disampaikan satu pertanyaan kepada Syekh Ali Hasan. Seingat saya beliau yang jawab waktu itu, kalau katanya kalian yakin sholat subuhnya lebih terlalu cepat, terlalu pagi, tetap kita ke masjid dan di rumah sholat lagi. Kalau yakin bahwa itu kecepatan. Sebagaimana halnya kalau seorang yakin bahwa itu belum masuk subuh, ya masih boleh kita makan dan minum. Cuma masalahnya yakin itu harus ada bukti atau dalil. Jadi untuk bisa yakin kecuali dengan ilmu. Kalau kita tidak mengetahui ilmunya, apakah ini sudah fajar shadiq atau belum, maka apakah boleh seorang menyandarkan kepada jadwal waktu salat? Beliau mengatakan boleh. Kalau itu salah, maka yang membuatnya yang salah. Jadi kita tidak akan dipersalahkan. Kalau kita tidak tahu ilmunya. Kalau kita tahu ilmunya, bagaimana melihat ini dan begitu, kita yakin ini belum masuk, kita masih boleh makan dan minum, juga silahkan. Jadi berdasarkan yang seperti ini, kita nggak bisa maksakan pendapat orang, tetapi usahakan kita berdasar kepada sebuah keyakinan, dan keyakinan ini tidak mungkin ada kecuali ada ilmu. Abdullah bin Umi Maktum, sahabat yang buta yang disuruh Nabi jadi muadzin kedua, maksudnya adzan yang datang waktu subuhnya. Kalau Bilal itu adzan pertama, makanya kalau Bilal beradzan berarti apa? Masih boleh makan dan minum. Tapi ketika Bilal Abdullah bin Maktum itu yang beradzan, berarti itu sudah masuk waktu subuh dan orang-orang tidak boleh makan dan minum. Begitu. Jadi wallahu taala. Cukup? Berarti saya yang bertanya. Baik, ikhwan sekalian, pertanyaannya mudah. Dzakarna anifan, tadi kita sebutkan ya, di antara amalan salaf di bulan Ramadan ada 7. Ya, bisa antum sebutkan 8 atau 7 aja. 7, tapi jangan lihat catatan. 7 amalan di kalangan salafus saleh yang diamalkan di bulan Ramadan. Ya kurang-kurang sedikit, tidak masalah. Tafadhal. Awal sebelum pertanyaan dijawab, tapi yang saya sampaikan Iya. di awal tadi untuk menjawab pertanyaan ini, untuk teknisnya akan kami hitung terlebih dahulu 1 sampai dengan 5. Nanti setelah hitungan ke-5, silakan untuk jamaah langsung menghubungi ke nomor yang tadi sudah saya bacakan. Ini sifatnya rebutan seperti itu. Jadi nanti nomor yang masuk terlebih dahulu di nomor kami itu yang berhak untuk menjawab. Baik, akan kami hitung sampai hitungan ke-5. Nanti silakan para jamaah berebut untuk menjawab pertanyaan. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Telepon. Assalamualaikum. Saya tutup ya. Ya. Puasa, sahih. Sedekah, sahih. I'tikaf, sahih. Salat malam, baik. Kurang 3. Baca Al-Quran, ya. Kurang 2.
Iktikaf tadi udah ya belum? Kalau kurang dapat separuh ya antum ya. Iya, berumrah di bulan Ramadan. Ahsan. Baki wahid. Yang terakhirnya mencari Lailatul Qadar. Nah, ahsan. Masih ada yang lain lagi? Bisa ditambahkan 2 lagi? Ya, jadi jawabannya sahih dan itu yang ada di penjelasan halus salafi Ramadan, salah satunya adalah itu. Jazakumullah khair. Ya, saya langsung diterima. Oh, ini bukunya Masya Allah. Baik, sebagai penutup karena kami informasikan kembali kepada para jamaah untuk pengambilan buku panduan bagi jamaah yang sudah registrasi kemarin bisa mengambil buku panduan bulan puasa atau buku praktis panduan bulan puasa nanti setelah kajian selesai di hadapan dia di aula depan. Bagi jamaah yang berminat namun belum melakukan registrasi, kami tim kajian menyediakan buku panduan tersebut dengan harga spesial saat ini 25.000. Nanti yang berkenan bisa menghubungi panitia seperti itu. Alhamdulillah dengan demikian berakhirlah rangkaian kajian sepekan untuk Ramadan di rumah kajian Firdaus Sunnah. Kami segenap tempat kajian Firdaus Sunnah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah memudahkan dan menerima amal ibadah kita semua di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Pakai informasi penutup, kami informasikan kembali pada jamaah sekalian. Insya Allah kajian untuk di Firdaus Sunnah dimulai kembali hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 bersama beliau Ustaz Abdul Malik Boswoyo dari Bawang melanjutkan kitab Al-Hadis. Demikian informasi dari kami. Selanjutnya kami sampaikan kembali kepada para jamaah. Mohon kesadaran jamaah Iwan pada saat kajian selesai agar tidak keluar terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan kepada jamaah Ahwat keluar terlebih dahulu. Demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, mungkin itu ya ikhwan. Saya tadi lupa belum menutup. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sedikit ini. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau kita bisa jadi ada yang salah yang kita bertaubat kepada Allah. Sallallahu taala taufiq wasadad. Naktafi bihadza. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.